Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang kamu yang cintai ayah anak Robina Mahatma Indonesia Bapak Teraga Seperti Bapak Subayana, yang kamu muliakan, alhamdulillah Ibunda Ketua Yayasan Mahkamah Mulia Ibu Haji Ainun Sumarni, Punten ini yang saya sayangi, si ganteng ini Aidi, luar biasa ya, istiqomah ya. Dan alhamdulillah yang syukuri Allah berikan yang terbaik untuk menjalankan amanah kepada mantan pacar untuk para pacaran ya. Alhamdulillah Ibu Yus mana dia? Pak Sibuk ya. Alhamdulillah. Dan kepada sahabat yang insya Allah Allah kumpulkan di rumah Allah untuk bersama-sama menjaga amanah ilmu mahal. Bapak-bapak dan ibu semua, tidak panjang lebar kalau bicara, hanya mengingatkan apalagi mendapatkan amanah khusus dari Bapak dan kemarin dapat amanah juga dari orang tua Bapak untuk menjadi dewan guru. Luar biasa orang guru, bukan senang ya, degah. Karena setiap mintakan ucapan ini kalau tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh guru kita, tentunya ada pertanggungjawaban dunia Bapak. Bapak dan Ibu mengingatkan di sini, hanya mengingatkan, karena kita ini semuanya sudah disebut. Tadi dibacakan Pak Ustaz tentang amalan. Jadi wadah maknanya amalan. Amalan itu memberi. Amalan bukan menerima amal. Nah kita maunya tangannya begini apa begini Bapak Ibu? Amalan. Dan amalan ini Bapak Ibu semuanya milik Allah, semua milik Allah, semua amanah Allah. Tidak akan main setiap tubuh kita. Makanya Bapak dan Ibu, Mahatma ini pernah diberitahukan saat kita berdua, mungkin banyak yang diberitahukan juga oleh Bapak. Di surat Al-Maidah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ayo orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah cara, jalan, wadah untuk kita melakukan itu. Setelah bertemu, setelah diketemukan, setelah diberikan oleh Allah, berjuangkan agar kita menjadi orang-orang hamba Allah, umat baginda Rasulullah yang beruntung. Sadaqallahu. Kepada itu, Mahatma ini wadah, Mahatma wadah, maju sehat bersama. Wadah ini mau tidak tercurah kemuliaan untuk kita yang ada di dalam wadah ini. Ada kemuliaan di dalam wadah ini. Maka setelah
kita tahu, perjuangkan. Mari kita bertanya kepada hati kita masing-masing, kepada diri kita masing-masing agar bijak. Kalau aku contohkan ini wadah pribadi, bagaimana cara bakti kepada orang tua dan guru sampai saat ini tidak ada niatan lain. Karena mengajak Yudi untuk kalau kita senang bola, kalau khotbah itu ada wadah. Mudah-mudahan ini menjadi sangat aktif kita sebanyak dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang soleh. Dan wadah itu kami perjuangkan. Banyak kehidupan nyaman di dunia, tetapi sama Bapak itu selalu dikeluarkan, ditinggalkan. Akhirnya sama apa? Hidup itu lebih nikmat bila kita dijaga oleh ilmu bermanfaat. Kalau kita mencari harta, kita menjaga harta dan akan ditinggalkan oleh itu. Bapak dan Ibu, tahun 2002 itu bicara soal ketidakberdayaan. Tahun 2002 berapa tahun? Bilang Bapak banyak yang senior, banyak yang lebih tua. Kenapa Allah memberikan jadi berangkat sampai keluar Pulau Jawa? Beliau menjawab, bukan kemampuan jadi, karena saat Mas Jadi ragu, Mas Jadi takut, Mas Jadi merasa tidak mampu, itu tanda kita dijaga sama Allah. Artinya apa? Nah, kembali lagi tadi menjawab baik. Jangan lepas dari tali guru kuncinya. Karena saat kita meminta ridho, bukan hanya doa, tapi mohon arahannya, mohon petunjuknya, mohon bimbingannya apa yang harus saya lakukan. Saat itu ada satu luar biasa. Bila Allah berkehendak kepada siapapun yang ini akan hadir dan akan menjadi aman. Dan Bapak Ibu saat itu beliau bilang ada modal utama di rumah saya ini. Apa Bapak? Bapak manfaatkan orang tua Mas Jadi bukan hanya manfaatkan juga membimbing, tidak lepas dari bimbingan orang tua dan guru. Dan saat itu Bapak memberikan cerita tentang Usama bin Zaid. Pada zaman Rasulullah itu ada seorang anak muda diangkat menjadi panglima perang. Bahkan yang dipimpinnya ada Umar bin Khattab. Nah, motivasi oleh Bapak itulah yang sampai saat ini Bapak Ibu bukan karena kemampuan badan ini, bukan, tapi karena memang keinginan badan itu selalu tidak lepas dari tali guru dan orang tua. Nah, bagaimana Bapak Ibu wadah ini bermanfaat? Kita ada di wadah ini, wadah yang diberi oleh Allah melalui guru kita. Dan bahkan kalau Bapak bilang Bapak itu jangan ditambah-tambahin, dan apalagi dikurangi. Walaupun kita punya kemampuan apapun, jangan dijadikan tambahin di wadah ini. Karena wadah ini Bapak Ibu kasat mata saja yang harus bicarakan. Bagaimana suri teladan Bapak, bagaimana tutur kata Bapak, bagaimana yang diperjuangkan Bapak, dan bagaimana akhir Bapak yang selalu dikunjungi dengan doa-doa. Ini kemuliaan yang Allah berikan di perbuatan kita. Jangan menggunakan hati kita dengan ego dan kemampuan kita yang merasa lebih baik dari semuanya. Ini selesai.
Bahkan beliau bilang, Bapak sudah meracik semua ini. Bapak sudah mendapat petunjuk. Bahkan bagaimana hadirnya doa buka. Bahkan ketika Abu Hajah dan Pak Haji Maman hadir, ada masuklah di situ memuliakan guru, masuklah di situ salawat, dipertemukan istri sama Allah, dikumpulkan. Dan apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Kita bagaimana menikmati ini? Jangan ditambah-tambah apalagi dikurangi. Wanti-wanti lah. Nah, bagaimana supaya tahu? Jangan lepas dari Pak Haji Bapak, Bu Haja ini di kesempatan kita semuanya diberikan, semua dipasrahkan, dan semuanya akan Pak Haji Bapak dan Bu Haja. Bahkan alhamdulillah di depan Allah Bapak saat itu jual puasa, tempatnya di McDonald. Saat Anissa ulang tahun, beliau bilang, getar 3 ini diberikan Allah hadiah untuk Pak Haji Bapak dan Bu Haja yang saat itu mengalami luar biasa. Bapak matanya dua-duanya nggak bisa lihat, Ibu harus satu mata. Tapi beliau berdua menunjukkan semangat yang luar biasa. Tetap buka, tetap kesenangan kita hadir, dan Allah sebagai rakyat tidak boleh bercerita kemana-mana. Tapi bilang ilmu-ilmu yang hadir. Dan jadikan wadah ini sebagai wadah bahan, wadah tempat pendidikan, maun air kesejukan. Apa ini wadah kesejukan? Coba lihat. Ada orang menjawab, Assalamualaikum. Jawablah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ada seperti guru kita bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak ada yang baik, jawablah salah itu sama dengan yang terjadi saat ini. Nah, maka itu menolak orang yang cemberut kita ajak masuk, karena penyakit fisik dan non fisik ini kita obati. Yang cemberut kita ajak senyum, kita ingatkan dengan baik. Makanya dalam amalan ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia. Ajak manusia. Manusia itu banyak, agar banyak-banyak manusia untuk mengenal Allah dengan cara yang hikmah. Tegas, mana yang hak, mana yang batil. Dan cara penyampaiannya di wadah ini wa mau'izatil hasanah, dengan baik. Ada orang yang cemberut, yang cemberut ibu, bapak, ayo suap 10 kali. Terus dengan baik, mengingatkan yang baik. Ingat pada waktu jalan kali ini kita ajarkan. Ayo semangat, kalau suka dengan orang semangat, tepuk tangan sampai senyum ramah. Dan itu dilakukan dari kita masuk apa jadi pelatih sampai saat ini. Ucapan itu keluar dari mulut kita semua. Betul? Artinya apa? Mengingatkan terus tugas kita. Watawasabil haq, watawasabil sabr. Masuk di sini. Masuk. Dan ingat ini milik Allah. Ketika ada di antara kita bagi Allah pribadi, yuk jalani bersama-sama. Tidak mau menguasai semua hamba Allah. Dan jangan menguasai Allah juga. Sampai bilang sama saya, jangan menguasai Allah. Juga tidak menguasai. Yuk kita jalani kehidupan ini. Kita jalani amalan ini dengan apa? Asmaul husna. Insyaallah. Saat kita melakukan Bapak Ibu, lakukan kebaikan ini dengan ikhlas. Bicara dengan ikhlas, melatih sampai 10 hari ikhlas, yang hadir apa segala macam. Kita diajarkan dengan ikhlas. Ikhlas. Yang penting hari ini kita bisa membuat para hamba Allah bersahadat, bersalawat. Apalagi kalau sudah masuk apa, kita mengajak hamba Allah untuk apa? Bangun masjid, santuni anak yatim. Itu yang kita perjuangkan dalam. Jangan sih adalah fata morgana dunia. Banyak orang, saya banyak. Kita kasih berapa? Mohon maaf, Bapak Ibu. itu tidak pernah lepas dari Bapak. Kalau kita sesuai tidak bisa segala macam silakan sendiri Bapak bisa
Tuhan? Karena kita mengamalkan ilmu, bukan mencari manusia. Amalkan ilmu. Kalau kirim, ketika kita bicara sebagai sponsor, kita didik, tidak bisa masuk ke wadah ini, cari guru-guru. Dan guru itu, guru bukan dengan sebutan kita, tapi guru karena Allah. Karena kalau di wadah ini kita menjadi guru karena Allah, dan Allah memberikan guru kepada kita, maka Allah akan hadiah, Allah akan titipkan ridhonya kepada kita semua. Bapak Ibu, ada kesempatan di sini ya. Allah menjadikan Bapak Ibu guru dan titipkan ridho. Mau tidak seperti itu? Mau? Betul. Jangan lepas dengan bersamaan. Kuncinya itu mudah, siru. Tapi yang sulit hati kita karena kita lebih baik dari semua. Ini yang berat. Jadikan saat ini, saat kita memberikan kebaikan, dibalas kebaikan, lumrah di sarana itu, di wadah itu. Tapi saat kita memberikan kebaikan, kita dapatkan hujatan, hinaan, cacian, makian, bahkan dijelek-jelekin, maka disitulah saatnya alhamdulillah, sungguh-sungguh secara langsung hablum dalam kebaikan kita. Jangan menggunakan hati kita dengan perbuatan apa. Ibaratnya kalau kita senyum dibalas cemberut, kenapa kita guna? Udah disuruh cemberut, wong kita yang senyum kok. Betul. Dibalas cemberut, alhamdulillah. Besok ketemu lagi, senyumin lagi. Makanya tidak ada perbedaan, adanya kebersamaan. Oh, dia tidak bersama kita, bukan anak kita, tapi dia saudara-saudara kita. Jangan di hati kita berubah dengan perbuatan yang lain yang tidak jadikan. Makanya Mahatma dijadikan pada maha besar, atma jiwa. Kita belajar dalam membuka unit, menjadi ketua cabang, menjadi ketua jaringan. Itu bagaimana mengolah jiwa kita ini untuk tetap dijelekin alhamdulillah. Kenapa? Sebelum kita baginda Rasulullah sudah memberikan suri teladannya. Kau tahu kita sudah sering Bapak Ibu dari awal mengamalkan ini bersama Bapak dan Ibu itu dihina, dicaci, dimaki, bahkan belum seberapa karena Bapak dihianati. Kita sudah ada ilmunya semua dan tidak akan ada untuk semuanya mengganggu seberapa kita. Nah ini harus jadi seberapa ya. Alhamdulillah. Apalagi di kata terakhir itu pada Ibu nih, Mahatma Mumarosah, bahasa Arab itu disambung Mumarosah Quran wal hadis al-mahabbatul. Ini wadah bagaimana kita bisa mengamalkan Al-Quran dan hadis, mengagungkan perintah Allah dan Allahnya kita perhatikan. Makanya sederhana, merendah, ramah, betul. Kita sudah datang dijelek-jelekin, alhamdulillah. Jangan kita kotori perbuatan baik kita dengan hati kita dan kotor kita. Karena sebelum sampai ke amalan itu Bapak dan Ibu, mudah-mudahan dengan banyak lemahnya kita sebagai manusia, Allah bimbing agar hati kita ini hanya ada dua awalnya, yaitu apa? Bahagia dan kesedihan. Kalau sudah dibimbing lagi sama Allah, ujungnya apa? Hati kita akan selalu bahagia. Lihat tadi Bapak, lihat tidak ada mengeluh, tidak ada segala macam, dan itu bagi Allah lebih dari sekedar ilmu. Pribadi belum bisa. Saat diberi sakit sama Allah, alhamdulillah, itu ilmunya apa ini wadah. Tapi awal-awalnya dia sehat. Tapi bagaimana saat Allah menunjukkan keagungan Allah dengan sakit yang diberikan kepada kita tetap alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu
maka selesailah amalan kita yang benar. Semua yang begitu. Yuk sama-sama bawa ibu ya. Kita jaga kebersamaan ini. Isi flot-flotnya. Gimana flot-flotnya? Sudah ada 3 isi. Ada kesehatan kita, ada UKT, bahkan di masjid yang dititipkan Allah kepada Bapak dan diamanahkan Bapak kepada kita untuk amal kita murid-muridnya Bapak dan Ibu. Minggu ketiga ini ada kebersamaan di sini, latihan gabungan. Bahkan siapapun yang tadinya tidak ingin mulia jadi masuk ingin kemuliaan. Bahkan tidak ada kita bilang enggak ada. Kenapa? Semuanya satu kok, semua dari pagi bangun mulai bisa menang. Semuanya. Mau asbun, kajar, semuanya titik simpul dari pagi bangun mulai. Jangan merasa kita sudah bersama Bapak dalam acara-acara langsung Bapak. Jangan ya. Bapak itu kepada para asbun memberikan kata pengantar dan daftar isi. Jangan langsung kesimpulan. Karena setiap bab itu ada ilmu yang dibagi Bapak rumah itu. Jangan lepas. Apalagi WA, minta doa setia, telepon, minta arah. Nanti ada keberkahannya, ada kemuliaan di situ. Jangan putus daripada bahwa insya Allah walas demi masa akhirat kita bukan orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena kita ada di wadah maha mulia. Dan di hadapan dirinya belajar istighfar di bawah. Bayangkan Bapak Ibu, satu lagi cerita. Beliau kondisi seperti ini. Kemana datang? Beliau berdua naik motor. Kenapa? Kita tadi kasar kepada seperti ini. Jangan demi kasih sayangnya pada kita. Karena yang kita berikan di sini ini amanah. Bapak amanah. Jaga kebersamaan. Jangan bercerai-berai. Makanya buka hati kita bersyukur kita. Tercurah kemuliaan di situ. Insya Allah, walaupun tersekat oleh dinding-dinding ini, tidak memutuskan tali silaturahmi. Walaupun tersekat dengan tiang-tiang ini, kita tidak putus silaturahmi kebersamaan. Mudah-mudahan harus silaturahmi dan iman kita sampai kepada Allah. Mudah-mudahan Allah curahkan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan ini.